Selamat datang dan selamat malam. Saya Denny, narator dari Rumah Horor Indonesia. Hari ini saya akan kembali membacakan sebuah cerita horor buat kalian. Pertama-tama saya pengen mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel ini, Rumah Horor Indonesia, dan juga follow kami di Spotify, di podcast horor Rumah Horor Indonesia juga. Dan hari ini saya akan bacakan sebuah cerita berjudul Laki-laki Misterius. Selamat mendengarkan. Suatu sore kakak saya memberi kabar melalui telepon bahwa dia akan mudik ke kampung halaman. Kakak saya waktu itu bekerja di kota Kembang alias kota Bandung. Dia berencana pulang kampung dengan menggunakan kereta api dan dia meminta saya untuk menjemputnya di stasiun kereta api Kebumen pada jam yang telah kami perkirakan. Karena kakak saya naik kereta malam, otomatis kereta api kami perkirakan akan sampai atau masuk di stasiun Kebumen pada dini hari sebelum subuh, atau sekitar 3.30 dini hari. Singkat cerita, malam itu terasa cepat berlalu karena tahu-tahu alarm jam yang ada di kamar saya berbunyi. Sebelum tidur memang alarm sudah saya atur di jam 3 pagi. Saya pun bangun dan bersiap-siap berangkat ke stasiun kereta api untuk menjemput kakak saya. Saya berangkat tepat pukul 3.15. Jarak antara rumah dengan stasiun tidaklah begitu jauh, kira-kira 10 menit saja. Di perjalanan sepanjang jalan desa, saya merasakan suasana dini hari begitu sepi. Apalagi saat itu udara begitu dingin, terasa menusuk hingga ke tulang sumsum. Tentunya di jam sepagi dan cuaca sedingin ini, orang-orang pasti lebih memilih menarik selimutnya daripada keluar rumah. Jadi pantas saja saya tak menemui seorang pun di sepanjang jalan desa. Setelah memasuki jalan besar, suasana juga tidak jauh berbeda dengan suasana di kampung saya. Masih sepi. Hingga pada akhirnya sampailah saya di pertigaan alun-alun. Dari jarak sekitar 100 meter sebelum sampai pertigaan alun-alun, saya seperti melihat seseorang yang sedang duduk di tengah pertigaan itu. Setelah semakin dekat, memang benar penglihatan saya tidak salah. Di sana ada seorang laki-laki yang duduk mengenakan kemeja serta celana berwarna putih dengan bersimbah darah seperti habis kecelakaan di pertigaan itu. Kemudian sosok laki-laki itu melambaikan tangannya ke arah saya seperti meminta pertolongan. Namun dikarenakan perasaan takut, saya lewati begitu saja sosok laki-laki yang terduduk dengan berlumuran darah itu. Akan tetapi anehnya, saya berubah pikiran begitu saja. Saya pikir gak ada salahnya juga kalau saya menolong laki-laki itu. Mungkin dengan memberinya tumpangan ke rumah sakit akan sedikit membantu atau menyelamatkan laki-laki yang terluka itu. Lagi pula jalan menuju rumah sakit dengan jalan menuju stasiun KA kan satu arah dan letaknya pun saling berdekatan. Atas dasar pemikiran itu, saya pun berbalik arah dan menghampiri sosok laki-laki tadi yang tampak masih saja terduduk di tempat yang sama. Tepat di samping kiri laki-laki itu, saya menghentikan motor. Laki-laki itu kulitnya tampak putih pucat dengan dipenuhi noda darah dan bekas luka. Menurut perkiraan saya, dia berusia sekitar 30 tahunan. Setelah laki-laki itu naik membonceng di motor saya, segera saja saya menstarter motor untuk melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa saat, saya sempat kaget karena tiba-tiba pundak saya terasa ditempelin sesuatu yang begitu dingin seperti es. Dan ternyata setelah melihat melalui spion motor sebelah kanan, yang menempel di pundak saya itu adalah tangan laki-laki itu. Untuk menghangatkan suasana, saya pun membuka obrolan sambil melihat ke arah spion di setiap pertanyaan yang saya lontarkan. "Mas, jenengan mau kemana?" tanya saya. "Ke rumah sakit," jawab laki-laki itu datar. "Jenengan sebenarnya kenapa, Mas? Kok penuh darah begini?" tanya saya sambil masih melihat ke arah spion. "Jangan liatin saya terus, Mas," jawabnya sambil tersenyum. Senyumannya itu membuat tengkuk saya merinding.
Setelah itu tak ada obrolan lagi di antara kami. Hingga waktu kami tiba di rumah sakit, saya membuka obrolan kembali. "Mas, sudah hampir sampai di rumah sakit nih," ujar saya. Namun tak ada jawaban dari laki-laki itu, dan saya pun melihat ke arah spion kanan motor lagi. Lah, kok dia sudah nggak ada? Karena masih kurang yakin dengan apa yang saya lihat di kaca spion, akhirnya saya menoleh ke belakang. Dan ternyata laki-laki yang berkemeja dan bercelana putih yang tadi saya bonceng sudah tidak ada, menghilang tak kemana. Saya sempat berhenti untuk mengecek dan melihat ke arah belakang. Namun sejauh mata saya memandang, memang tidak saya temukan sosok laki-laki yang saya bonceng tadi. Anehnya lagi, setelah saya cek jaket saya di bagian pundak di mana tadi kedua tangan laki-laki itu menempel, tidak ada sedikit pun bercak bekas darah yang menempel. Padahal tadi jelas-jelas tangan laki-laki itu berlumuran darah. Menghilangnya sosok laki-laki yang saya bonceng secara misterius itu menyisakan perasaan bingung dan heran di dalam kepala dan benak saya. Bahkan waktu sampai di stasiun pun saya masih kepikiran dengan sosok laki-laki tersebut. Sebenarnya dia itu manusia atau bukan ya? Sampai pada akhirnya kereta yang ditumpangi oleh kakak saya tiba dan masuk ke stasiun Kebumen. Karena kakak saya melihat saya sedang terduduk seperti orang bingung, dia menghampiri saya dan bertanya, "Kok kamu kayak orang lagi bingung gitu? Memangnya ada apa?" "Nggak kenapa-kenapa kok. Saya cuma masih ngantuk saja," jawab saya berbohong. Kami berdua lalu pulang. Setelah sampai di rumah, saya baru menceritakan kejadian yang saya alami tadi. Setelah selesai bercerita, kakak saya cuma tersenyum dan berkata, "Sudah, gak apa-apa. Yang penting niat kamu baik dan ikhlas mau menolong. Gak usah dipikirkan lagi. Tidur lagi sana. Tadi katanya kamu masih ngantuk." Tanpa menjawab sepatah kata pun, saya lalu berjalan menuju kamar tidur. Oke teman-teman, sekian cerita horor kita buat malam hari ini. Semoga bisa menghibur. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai ketemu di cerita horor berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.